Masih kita dengan ulasan topik yang terus dibicarakan dalam beberapa hari terakhir, Saudara. Polisi menangkap satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Namun, tertangkapnya Peggy ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Kasus ini pun seperti mengurai benang kusut. Lalu apakah dengan tertangkapnya Peggy, pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki akan selesai begitu saja? Setelah menangkap Peggy, polisi hari ini memeriksa adik dari Peggy, yakni Luciana, di Mapolres Cirebon Kota sebagai saksi untuk Peggy Setiawan. Polisi mendalami dugaan adanya upaya keluarga menyembunyikan keberadaan Peggy Setiawan selama 8 tahun. Luciana dicecar 28 pertanyaan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Luciana mengungkapkan bahwa mereka ini adalah 4 bersaudara, di mana keempatnya adalah Peggy Setiawan, Robi Irawan, Luciana, dan Ameliana. Peggy Setiawan dan Robi Irawan ini sudah lama tinggal di Bandung bersama dengan Rudi yang bekerja sebagai kuli bangunan. Juga ditanyakan apakah Peggy sepengetahuan adiknya ini punya atau masuk dalam kelompok tertentu. Nantinya adiknya juga jawab tidak mengetahui dan tidak ada kelompok lain yang diikutin gitu. Jadi tidak ada perkumpulan ataupun klub lah. Keberadaan Peggy waktu kejadian ditanyain juga, Pak? Iya. Juga. Posisi ada di Bandung. Bandung sedang kerja. Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang Robi pertama kakak siapa? kandung apa Ya, bukan? yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Berarti berapa saudara? 4 bersaudara. Saudara. Kondisi ibu seperti apa, Mbak? Kondisi ibu sekarang masih down, belum bisa ketemu siapapun. Ada pesan-pesan, Mbak? Ya semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Ini mencari keadilan hukum. Saudara, surat pemanggilan Luciana sebagai saksi sudah diterima pihak keluarga pada hari Sabtu kemarin, atau tepatnya pada tanggal 25 Mei sore hari. Selain surat pemanggilan sebagai saksi, sebelumnya Ibu Peggy ini juga telah mendapat surat perintah penyidikan tertanggal 19 Mei 2024. Ibu Peggy pun tak kuasa menahan tangis, dan sambil menangis ia yakin sang anak tak terlibat dalam pembunuhan Vina. Ini kan buat demi anak ibu berani kan? Saya berani. Apapun yang terjadi ibu berani. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya, Bu? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Kalau kita mundur ke belakang, utamanya saat Kepolisian Daerah Jawa Barat merilis Peggy Setiawan ke hadapan publik, Peggy menunjukkan gestur yang mengisyaratkan bahwa dia tidak terlibat. Tak hanya gestur Peggy, saudara, rekan kerja Peggy yakni Suharsono alias Bondol juga sempat memberikan pernyataan bahwa saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam, ia bersama Peggy berada di Bandung untuk bekerja. Ini meyakinkan kuasa hukum Peggy untuk mengajukan pra-peradilan. Saksi kunci serta bukti Peggy menerima uang gajian sebagai buruh bangunan akan digunakan untuk meringankan Peggy. Peggy begitu beraninya mengatakan bahwa saya bukan pembunuhnya. Saya juga sempat kaget atas keberanian Peggy dan saya semakin yakin bahwa Peggy bukan tertuduh atau tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan saya semakin yakin ingin membebaskan Peggy melalui pra-peradilan yang mungkin nanti akan kami dan tim bicarakan dan akan melakukan bedah perkara. Polisi mengungkap kronologi kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Polisi bilang awalnya melempari korban Vina dan Eki ini menggunakan batu dan mengenai motor. Ini adalah cerita dari para pelaku, saudara. Kemudian mereka mengejar kedua korban hingga ke flyover, di mana kedua korban kemudian dianiaya dan membawa kedua korban ini ke lahan kosong. Dan di sanalah keduanya kembali dianiaya hingga meninggal.
Dari tempat pertama tadi, para pelaku ini bersama-sama merekayasa kejahatan mereka. Mereka ini kemudian membawa Vina dan Eki ke flyover dan meninggalkannya. Melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Saudara, sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kembali muncul ke publik, ada isu yang menyebutkan bahwa salah satu pelaku yang merupakan otak daripada kasus ini merupakan anak dari seorang pejabat daerah. Namun, kabar isu tersebut langsung dibantah oleh keluarga mantan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih. Wahyu Ciptaningsih membantah keterlibatan anaknya, Ramadhani Purwadisastra, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, di tahun 2016 atau saat kejadian, Ramadhani saat itu masih berusia 11 tahun dan juga telah melaksanakan nikitan di bulan April 2016. Sebelumnya, nama Ramadhani disebut sebagai Dani yang menjadi salah satu dari 3 DPO atas kasus pembunuhan Vina. Tahun 2016 ya, dan pada saat itu anak saya Ramadhani Purwadisastra ini, dan yang biasa dipanggil Rama ini, usianya masih 11 tahun ya, 11 tahun dan masih sekolah SD kelas 5 ya, dan itu pun juga baru saja dihitan ya, masalah ya. Sempat beredar isu juga bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini karena asmara atau kasih tak sampai. Tapi saudara, hingga saat ini belum ada motif terkait kasus pembunuhan ini. Bahkan saat merilis Peggy Setiawan beberapa waktu lalu, polisi tidak menyebutkan apakah asmara antara pelaku dan korban menjadi motif dalam kasus pembunuhan ini. Saat rilis kala itu polisi hanya menyebutkan kronologi kejadian mulai dari para pelaku melempari korban, menganiaya korban hingga meninggal dan membuang mereka ke flyover. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan menyebutkan bahwa total pelaku pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang. Padahal sebelumnya polisi bilang ada 11 pelaku. 8 sudah tertangkap dan 3 merupakan DPO. Bahkan jumlah 3 DPO tersebut sudah ada di amar putusan. Setelah Peggy tertangkap, polisi kemudian menghapus 2 DPO lainnya yang bernama Andi dan Dani. Padahal dalam amar putusan, Andi dan Dani ini juga memiliki peran dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun saat itu polisi berdalih bahwa 3 DPO ini muncul dari kesaksian para pelaku. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Anda juga ingat saudara bahwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini muncul nama Linda. Nama Linda ini pertama kali mencuat karena kabarnya kasus ini terungkap karena dirinya kesurupan yang kemudian diceritakan pula di dalam film. Linda di sini menyebut bahwa tak mengenal dekat Vina dan Eki. Linda menegaskan kalau perkenalannya dengan Eki karena mantan kekasihnya merupakan rekan dari Eki. Peggy kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy? Enggak kenal sama sekali. Mbak Linda ada di TKP, Mbak, katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan, gitu. Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh, gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa aja. Iya, teman
Saudara Linda ini akhirnya diperiksa oleh polisi di Mapolres Kota Cirebon, Jawa Barat. Linda dicecar dengan 30 pertanyaan oleh penyidik. Kepada penyidik, Linda ini bilang sedang berada di rumah saat terjadinya pembunuhan ini. Kuasa hukum Linda menegaskan kalau perkenalan Linda dengan Vina karena mantan kekasihnya ini merupakan rekan Eki yang juga korban. Iya, seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Tapi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Gitu. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi almarhum Vina. Jadi ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi. Gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Gitu. Saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini masih belum terungkap secara gamblang. Banyak pihak masih bertanya-tanya terkait kasus ini, termasuk penghapusan 2 DPO oleh polisi. Keprofesionalan penyidik untuk mengungkap kasus ini semakin diuji. Kini, polisi juga harus bisa mengungkap apa motif dibalik pembunuhan Vina dan Eki. Apakah karena asmara semata atau ada motif lainnya?